Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini, kita akan membahas satu token atau koin dari sektor real world asset, yaitu Freebank. Ada hal menarik dari token atau koin ini di mana jumlah supply yang sangat sedikit dan market cap yang masih sangat kecil bisa jadi pertimbangan kita untuk melihat potensi dari token atau koin ini dalam bull run kripto kali ini. Dan sebelum kita update tentang Freebank ini, kita pantau kondisi pasar kripto saat ini di mana market cap keseluruhan dari pasar kripto saat ini berada di 2,54 triliun US dollar, bertumbuh hampir 6%, dengan volume perdagangan 24 jam terakhir meningkat signifikan 76% di level 88 billion US dollar. Dan dominasi Bitcoin saat ini agak meningkat di 54%, dan level Fear and Greed Index saat ini dalam zona netral di level 60%. Bitcoin saat ini sudah tembus ke harga 71.250 US dollar dalam 24 jam terakhirnya, mengalami kenaikan 6,77%. Dalam 7 hari meningkat 14,13%. Dan karena pergerakan Bitcoin yang impulsif signifikan, koin-koin yang lainnya seperti Ethereum bertumbuh hampir 19% dalam 24 jam terakhir dan 25% dalam 7 hari terakhir. Solana yang bertumbuh 6% dalam 24 jam terakhir dan 25% dalam 7 hari terakhirnya. Juga Cardano di 3% dalam 24 jam terakhirnya dan 10% dalam 7 hari terakhirnya. Jadi yang menyebabkan kenaikan harga Bitcoin saat ini adalah adanya rumor ETF dari Ethereum yang akan disetujui dengan probabilitas sebesar 75% yang diberitakan oleh Watcher Guru. Jadi, antusias dari para pelaku pasar dan investor mengakumulasi kembali Bitcoin menyebabkan harga Bitcoin mengalami kenaikan. Terlebih pada Ethereum sendiri yang 18% lebih dalam 1 hari terakhir. Jadi, pergerakan Ethereum yang meningkat signifikan membuat koin-koin yang berada dalam jaringan Ethereum juga mengalami kenaikan yang signifikan. Kita langsung saja membahas tentang Freebank. Apa itu Freebank dan potensi dari Freebank dalam bull run kripto ini bagaimana? Sekilas tentang Freebank, merupakan platform perbankan dari DeFi yang terdesentralisasi, di mana di sini Freebank melakukan revolusioner dalam sektor DeFi yang bertujuan untuk memberikan akses keuangan yang lebih luas dan aman bagi individu dan para pelaku bisnis di seluruh dunia. Jadi, platform dari Freebank ini memanfaatkan teknologi blockchain untuk mengembangkan ekosistem perbankan yang lebih inklusif dan terbuka tanpa memerlukan perantara tradisional. Dari white paper yang diberikan oleh tim developer, Freebank didirikan oleh tim wirausahawan yang sudah berdedikasi banyak dalam bidang teknologi keuangan, di mana mereka berupaya mengubah cara berinteraksi dengan uang menjadi lebih baik bagi seluruh dunia. Jadi apa dasar dari Freebank ini diluncurkan? Bahwa seiring bertumbuhnya pasar kripto saat ini yang melebihi market cap 2 triliun US dollar, membuat tindak kejahatan dan kriminalitas seperti peretasan dan pencurian terhadap aset kripto meningkat. Jadi sini Freebank memberikan satu revolusi yang lebih inovatif kepada para pengguna daripada blockchain dan ekosistem kripto lainnya. Freebank melakukan pendekatan yang sangat unik dengan menggunakan prosedur yang hybrid dan inovatif, di mana prioritas daripada pendekatan ini adalah keamanan dan kepuasan pengguna melalui teknologi dompet MPC yang dapat menghilangkan kebutuhan akan frase awalnya. Lalu apa saja produk-produk dari Freebank itu? Yang pertama ada Freebank Crypto. Dalam Freebank Crypto, pengguna dapat menikmati pengalaman perdagangan yang lancar dengan UI yang intuitif. Dan juga Freebank memberikan transaksi tanpa biaya atau gas fee. Jadi setiap transfer dan pertukaran aset dapat dilakukan dengan mudah di seluruh rantai tanpa biaya. Lalu, akses yang dapat dilakukan secara global di 150 negara dengan berbagai opsi on atau off ramp, termasuk seperti cash, kartu kredit dan kartu debit, dan transfer bank. Lalu nilai tukar yang optimal memanfaatkan nilai yang terbaik
melalui agregasi yang lebih dari 35 agregator dan penyedia likuiditas dari DeFi dan CeFi. Lalu ada Free Bank Transfer, di mana Free Bank menawarkan opsi pembayaran ke luar negeri tercepat dan terjangkau menggunakan teknologi blockchain yang sangat hemat biaya. Lalu ada Free Bank Pay, yaitu pembayaran dengan biaya yang rendah. Jadi, di sini Free Bank menawarkan pembayaran dan transaksi dengan biaya yang rendah. Ini yang diharapkan bagi para pedagang dan konsumen supaya mendapat keuntungan yang lebih banyak. Dan di sini ditawarkan alternatif pembayaran kartu dan tunai tradisional sambil memanfaatkan basis konsumen Web3-nya. Lalu ada Free Bank Real World, di mana Free Bank menawarkan investasi dengan mudah pada aset-aset nyata di dunia, yaitu dengan melakukan tokenisasi aset, mengakses kepemilikan fraksional, dan menjelajahi real estate di luar negeri serta saham yang ditokenize, seperti emas, obligasi, dan yang lainnya. Lalu ada produk dari Free Bank Loan, di mana dalam produk ini Free Bank menawarkan layanan keuangan yang kompetitif, itu dengan dapat mengakses suku bunga yang lebih kompetitif untuk hipotek, pinjaman, dan tabungan, sehingga menjadikan layanan keuangan dari Free Bank lebih terjangkau bagi individu setiap harinya. Lalu ada Free Bank Save, perencanaan warisan untuk tahapan lanjutan, memastikan aset tanpa kerumitan ke aset digital untuk orang-orang yang ditunjuk sebagai ahli waris. Dan di sini dilengkapi dengan asuransi portofolio kripto senilai 10.000 US dollar. Lalu bagaimana tokenomic dari Free Bank? Di sini token dari Free Bank adalah FRBK yang merupakan bagian dari ekosistem Free Bank. Fungsi dari FRBK adalah mendukung operasi pembayaran internasional yang lebih mudah dan memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan hemat biaya melalui Free Bank Pay. Jadi, mekanisme dari token ini akan berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut bagi protokol agregator dan layanan perbankan lebih baik dalam ekosistem Free Bank. Persediaan dari token FRBK maksimumnya berada di 500 juta token dengan pembagian seed sebesar 8%, strategic atau KOL 4,8%, lalu IDO 4%, untuk tim sebesar 15%, advisors sebesar 2,5%, treasury 20%, rewards plus marketing 20,7%, dan untuk likuiditas 25%. Dalam Free Bank, pengembangan dan integrasi yang dilakukan ke depannya adalah pertama, membuat protokol agregator. Protokol agregator menghubungkan pengguna ke lebih dari 35 bursa yang terdesentralisasi dan terpusat, di mana di sini memberikan informasi harga waktu yang real dan memungkinkan pengguna memberikan keputusan untuk perdagangan mereka yang lebih tepat. Dan juga melalui protokol agregator ini memberikan kepastian nilai tukar yang terbaik bagi para pengguna sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna daripada Free Bank ini. Lalu ada pasar investasi ITMR. Free Bank menawarkan platform B2B atau C2C yang menyertakan penyedia real estate ITMR dalam aplikasi mereka. Lalu ada dompet multi pihak yang aman, yaitu Free Bank memperkenalkan dompet komputasi multi pihak atau MPC. Tujuan dari MPC ini adalah memberi keamanan tingkat militer untuk menyimpan dan mentransfer aset digital. Dan MPC sendiri beroperasi jauh lebih cepat daripada dompet tradisional dan juga membangun struktur pembayaran luar negeri dengan token FRBK. Jadi token FRBK tersebut akan dipakai sebagai pembayaran ke luar negeri, di mana hal ini dapat menyederhanakan proses dan memberdayakan pengguna untuk mengirim dan menerima pembayaran yang lebih mudah. Ini memang merupakan inovasi daripada Free Bank. Lalu penawaran asuransi inovatif. Di sini Free Bank memperkenalkan solusi asuransi yang unik, di mana skema asuransi deposito kripto atau CDIS digabungkan dengan teknologi Web3 untuk perlindungan pengguna yang lebih transparan dan kuat, mencakup portofolio token bila terjadi kegagalan yang sistemik atau keruntuhan pada institusi. Jadi platform ini memberikan asuransi senilai 30 juta US dollar bagi para pengguna untuk melindungi aset mereka dari kerugian finansial yang dapat terjadi secara teknis dan dari serangan cyber sendiri.
Lalu ada transaksi bebas biaya bahan bakar. Jadi teknologi dari Pribank menerapkan transaksi tanpa gas fee. Yang ini diharapkan banyak pengguna pada ekosistem blockchain diterapkan. Dan ini yang diambil oleh Pribank supaya dapat menarik banyak pengguna ke dalam ekosistem mereka. Lalu ada Pribank Pay untuk alternatif pembayaran peer-to-peer, yaitu solusi pembayaran yang menghadirkan alternatif menarik dibandingkan dengan kartu tradisional. Jadi fitur ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pembayaran bagi pedagang dan konsumen. Selain pengembangan yang sudah dilakukan, Pribank sudah membangun banyak mitra kerjasama bisnis kepada perusahaan-perusahaan ternama seperti Fireblocks dan Insurance. Fireblocks merupakan platform layanan untuk penyimpanan aset dan operasional global yang berpusat di Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Hong Kong, Jerman, dan Perancis. Fireblocks sendiri sudah membangun kerjasama dengan 1.800 entitas ternama seperti Revolut, BlockFi, dan eToro. Lalu ada Insurance, yang merupakan protokol terdesentralisasi yang memberikan perlindungan bagi pengguna DeFi. Insurance memberikan asuransi senilai 30 juta US dollar terhadap risiko yang terjadi dalam smart contract dan kustodian yang mudah dijebol oleh hacker, dan juga seperti pelepasan stablecoin dan banyak risiko lainnya di dalam dunia blockchain. Pribank juga bekerja sama untuk mencegah anti-money laundry dan melakukan pengenalan bagi customernya dengan SubSum, yaitu media layanan anti-money laundering dan pengenalan terhadap customer yang bekerja sama dengan Pribank, di mana SubSum sudah memiliki basis customer yang sudah meluas. Dan hal yang paling utama dan inisiatif dari Pribank adalah membuat protokol agregator khusus yang dapat terhubung ke lebih dari 35 bursa CeFi dan DeFi, di mana memberdayakan investor untuk memilih strategi perdagangan terbaik. Dan untuk pengoptimalannya, Pribank sudah bermitra dengan Wharton, Wintermute, dan LeFi, di mana Wharton dan Wintermute merupakan penyedia likuiditas yang menawarkan pembuatan pasar dan layanan keuangan di industri aset digital. Dan LeFi menyediakan layanan untuk agregasi likuiditas dan layanan pertukaran Web3. Saat ini harga FRBK berada di 0,12 US dollar. Dalam satu harinya menurun 22,59%, dan sejak ICO-nya hingga saat ini sudah bertumbuh 644%. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapat pre-sale dari Pribank, teman-teman sudah memperoleh keuntungan 644%. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki Pribank dan berencana untuk mengakumulasi Pribank ini, apakah harga saat ini sudah baik? Bila kita melihat dari grafik chart harga Pribank dalam time frame daily-nya, Pribank saat ini sudah berhasil keluar dari pola falling wedge-nya di area 0,12 hingga 0,16 US dollar, dan saat ini berkonsolidasi dalam area tersebut. Bagi teman-teman yang percaya, Pribank dapat memberikan keuntungan pada portofolio teman-teman dalam bull run kripto kali ini. Area ini bisa dimanfaatkan untuk area akumulasi cicil Pribank tersebut. Dan untuk lebih meyakinkan lagi teman-teman dalam mengakumulasi Pribank ini atau tidak, dari BSC scan yang dipaparkan, holder dari Pribank saat ini berjumlah 1938 holder. Masih sangat sedikit orang yang memegang dari FRBK token ini. Dan bila kita mengacu kepada holder daripada token Pribank ini, di sini teman-teman perhatikan bahwa ada satu wallet yang menahan dalam jumlah besar Pribank, yaitu sebesar 89,75% dari total supply, atau sebesar 448.750.000 token FRBK. Teman-teman, di sini ada indikasi bahwa Pribank itu dikuasai oleh tim developer dan internal tim mereka. Bila teman-teman sebagai seorang investor yang agresif, hal seperti ini belum menjadi kekhawatiran sebenarnya. Terlebih saat ini kita dalam posisi bull run. Ada kemungkinan Pribank akan dinaikkan harganya dalam bull run kali ini. Bila teman-teman saat ini lakukan cicil akumulasi Pribank, sangat-sangat disarankan teman-teman tidak mencicil dengan modal yang besar. Karena
Ada potensi bila terjadi penjualan yang masif pada Freebank oleh tim internal dan tim developer daripada Freebank, itu akan membuat crash pada Freebank sendiri. Tetapi bila tim developer masih menahannya hingga bull run selesai dan teman-teman sudah menyicil dari harga saat ini, ada kemungkinan Freebank akan mengalami kenaikan harga yang signifikan, bisa ribuan persen lonjakannya. Dan saat teman-teman nanti memperoleh keuntungan dari Freebank, sangat disarankan teman-teman untuk langsung menjual sebagian besar porsi Freebank teman-teman. Dari market cap Freebank saat ini berada di 4.720.000 US dollar, masih sangat-sangat sedikit. Jadi bila kenaikan ke 400 juta US dollar saja, maka ada potensi kenaikan 100 kali lipat dari harga saat ini. Dan volume perdagangan dalam 24 jam terakhir sudah menurun 67,30% di level 1.600.000 US dollar. Dari CoinMarketCap sendiri, untuk sirkulasi supply dari FRBK belum tervalidasi dengan baik, di mana di sini baru beredar 37.650.000 token FRBK atau sebesar 7,5% dari total supply-nya di 500 juta token FRBK, dan maksimal supply dari FRBK adalah 500 juta token. Saat ini Freebank baru terlisting di PancakeSwap, Get.io, MEXC, Dodo dalam Binance Smart Chain. Jadi hanya baru 4 exchange dan DEX yang melisting daripada Freebank ini sendiri. Masih ada exchange lainnya yang berpotensi akan melisting daripada Freebank. Bila exchange Tier 1 melisting daripada Freebank ini akan membuat harga Freebank akan melonjak signifikan ke depannya. Dan untuk penilaian dari chain broker sendiri, di sini diungkapkan bahwa Freebank memiliki nilai 4,34 dari skala 10 untuk broker skornya, di mana project fundamental bernilai 0,49 dari skala 10, performance metriknya bernilai 6,7 dari skala 10, market financial health-nya bernilai 3,13 dari skala 10, social development bernilai 5,04 dari skala 10, roadmap dan timeline bernilai 6,32 dari skala 10. Jadi, mengingat ini koin baru, nilai yang diberikan oleh broker skor masih kecil, belum terlihat rekam jejak dari perjalanan project ini ke depannya bagaimana. Di sini juga diberikan nilai untuk Twitter skornya bahwa akun Twitter dari Freebank memiliki nilai hanya 1, sangat buruk. Jadi teman-teman kembali mempertimbangkan bahwa apakah Freebank layak untuk kita investasikan atau tidak. Oke teman-teman, ini adalah update info dari Freebank. Segala keputusan pembelian dan penjualan token dari Freebank ini adalah kembali kepada teman-teman sendiri. Bila teman-teman mempercayai bahwa Freebank dapat memberikan keuntungan pada portofolio teman-teman, lakukan cicil akumulasi untuk token FRBK ini. Tetapi bagi teman-teman yang tidak percaya, sangat disarankan untuk tidak membelinya, supaya teman-teman tidak mengalami kerugian nantinya. Di sini CryptoMove hanya berbagi informasi tentang potensi token yang baru launching pada tahun ini, dan mengingat sektor RWA yang masih baru, sehingga potensi dari token ini masih bisa dipertimbangkan dalam bull run kripto kali ini. Semoga teman-teman yang mencicil daripada token FRBK ini dapat memperoleh keuntungan pada bull run kripto kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman telah update info dari CryptoMove, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!